Dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, kami masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 391 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak William Wibowo yang merupakan teknikal analis PT Kanaka Hita Solvera. Kita akan langsung sapa saja Pak William. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak William, kita review aktivitas perdagangan di sepanjang hari ini. Di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau dan sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.675. Sementara hari ini lebih cenderung tertekan. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, untuk pelemahan hari ini saya rasa terjadi karena terbebani sektor energi ya. Hari ini sektor energi kompak koreksi dalam semua. Jadi dari situ jadi ada sentimen kurang baik, banyak yang kelihatannya juga profit taking hari ini seperti itu. Dan kelihatannya juga memang ini juga masih dalam fase koreksi wajar ya, kalau kita lihat grafik teknikalnya, seperti itu Pak. Koreksi wajar yang terjadi, tapi untuk batas support yang mungkin bisa diperhatikan oleh para investor di level berapa ini Pak yang untuk harus diwaspadai? Untuk support penting seharusnya ada di level 6.480 ya, 6.480 di situ kalau sampai tertembus, nah ini bisa berpotensi lanjut koreksinya. Tapi saya sih optimis harusnya dalam waktu dekat IHSG bisa rebound. Baik, Pak William, tadi Anda katakan yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini adalah sektor energi. Tadi juga sudah kita sampaikan dari informasi grafis, ini sektor energi mengalami pelemahan yang paling dalam jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Kalau lebih mengerucut lagi dari sektor energi, ada dari komoditas pertambangan batu bara yang hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam ini. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan dari sektor energi di sepanjang perdagangan hari ini, Pak? Kalau menurut saya hari ini ya, cenderung orang-orang lebih ketakutan gitu, jadi kelihatan fear-nya juga mulai tinggi, dan memang emiten batubara khususnya ini yang juga memberikan kontribusi paling besar dalam pelemahan sektor energi hari ini. Baik, dari batubara secara dengan harga komoditas, bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi, kemudian juga dari sisi saham-sahamnya, apakah koreksi yang terjadi masih cukup wajar, dan apakah ini momentum untuk masuk, atau ruang pelemahan masih cukup terbuka lebar untuk komoditas dan juga saham-saham pertambangan batubara? Oke, kalau untuk pergerakan harga batubaranya, menurut saya saat ini harga batubara turunnya cukup tajam ya kalau dibandingkan dengan bulan Oktober yang lalu. Waktu itu bulan lalu kan batubara harganya sempat 272,5 ya US dollar per metric tonnya. Nah saat ini saya pantau harga batubara berada di 153 US dollar per metric ton. Jadi memang penurunan harga batubara ini memberikan pengaruh yang cukup banyak ya ke emiten batubara di Indonesia. Kemudian juga kita perlu perhatikan juga kalau belakangan ini baru saja ada KTT PBB mengenai perubahan iklim. Nah ini juga bisa menurunkan sentimen positif dari emiten batubara yang tujuannya ingin menghentikan penggunaan coal untuk jangka panjangnya ya. Baik, Pak William, di tengah dari
KTT Iklim beberapa waktu yang lalu memberikan sentimen negatif, kemudian juga China dan India tampaknya ini belum memastikan ini akan menghentikan untuk penggunaan batu bara. Nah, terkait dengan kondisi ini, kemudian juga siklus sampai dengan akhir tahun, bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi untuk dari sisi harga untuk saat ini? Masih ada ruang penguatan untuk dari sisi harga komoditas sampai di Desember nanti, Pak? Ya, untuk penguatan harga saya rasa masih ada ya ruang penguatannya. Kemudian memang di KTT ini India dan China yang lebih menahan ya penghentian penggunaan batu bara, mengganti bahasanya menjadi mengurangi secara bertahap. Ya. Nah, kalau untuk emiten batu bara saat ini memang koreksinya dalam ya. Kalau kita perhatikan seperti emiten PTBA, Indi, kalau saya lebih spekulatif buy kalau ingin membeli, saya perkirakan masih ada potensi koreksi lanjutan. Namun karena penurunannya hari ini cukup irasional dan drastis gitu turunnya, ya, seharusnya juga dalam waktu dekat ada potensi penguatan. Baik, kita ke PTBA terlebih dahulu, Pak William. Ditutup di level 2.510, 5,64% koreksi yang terjadi. Spekulatif buy di level berapa, Pak? Ya, kalau sekarang saya lihat PTBA ya baru saja menembus support terdekat di 2.560. Kalau ingin spekulatif buy di area 2.500 cukup menarik. Kemudian kalau ingin mencari peluang lagi, bisa coba mengincar di level 2.450 itu bisa. Oke. Dengan target price terdekat? Kalau target price terdekat ada di level 2.700 sampai 2.800. Oke. Masih cukup lebar ini gains yang akan dikejar oleh PTBA. Kemudian Adaro, hari ini juga koreksinya 4,45%, Pak William. Analisis Anda, rekomendasi spekulatif buy di level berapa, Pak? Untuk Adaro Energi, iya hari ini juga ada hampir menembus ya ini supportnya, ada lower shadow-nya. Kalau hendak spekulatif buy, saya rasa di area 1.560 itu setelah gap up ya sebelumnya ini ada gap di 1.560 sampai 1.600-an. Nah, di sekitar 1.560 sampai 1.500 itu bisa dijadikan area beli. Baik, koreksi yang terjadi juga terhadap ITMG, Pak William, tapi ITMG tampaknya koreksinya cukup dalam, auto reject bawah sepertinya 6,98%, 19.325. Apakah rekomendasinya juga sama, Pak, atau mungkin untuk ITMG dengan koreksi yang dalam hari ini ada perlakuan khusus begitu dalam melakukan trading? Kalau untuk ITMG hari ini memang kalau dibandingkan PTBA dan Adaro ya, penurunannya memang lebih tajam. Jumat kemarin juga candlestick-nya merah. Kalau ITMG saya prefer wait and see terlebih dahulu, jangan terburu-buru. Tapi harusnya juga penurunannya juga mulai memasuki area yang jenuh jual ya. Jadi kelihatannya ITMG ini juga penurunannya dalam waktu dekat akan terbatas. Baik, spekulatif buy atau lebih ke wait and see terlebih dahulu, atau mungkin ada beberapa level tertentu yang mungkin bisa diperhatikan nanti, Pak, kalau kita ingin masuk kepada ITMG? Oke, kalau level pentingnya menurut saya itu ada di level 19.000 ya. Kalau sampai support 19.000 ini tertembus, maka ITMG menurut saya masih berpotensi melanjutkan koreksinya. Nah, misalnya kalau ingin spekulatif buy, kok diperhatikan besok harganya kelihatannya sulit untuk menembus support itu atau terjadi false break, mungkin baru bisa menarik untuk spekulatif buy.
Tapi kok saya lihat ITMG lebih wait and see terlebih dahulu. Baik, rekomendasi dari saham-saham pertambang batubara yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, pemirsa, spekulatif buy dan wait and see, terutama untuk ITMG yang hari ini koreksi di 6,98%. Pak